Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat literasi, kembali lagi bersama saya Akila Dayana Batisya dari SDN Negeri 4. Sahabat literasi, hari ini saya akan melaporkan peluang karier lulusan pelayaran. Sekolah pelayaran adalah salah satu sekolah kedinasan di bawah Kementerian Perhubungan. Salah satunya adalah Poltekkes Surabaya yang berada di daerah Lubuk Surabaya. Untuk sekolah di pelayaran harus belajar bersungguh-sungguh dan mengikuti beberapa tes seperti tes akademik, psikotes, tes kesehatan, interview, dan kontrafil. Kata Rizal Nurul Pratama, salah satu alumni Poltekkes Surabaya, Jumat 19 Juli tahun 2024. Di pelayaran ada 4 jurusan. Pertama, nautika, yang setelah lulusnya akan menjadi nahkoda atau kapten kapal. Kedua, teknik, yang setelah lulusnya akan menjadi tenaga ahli dalam mesin kapal. Ketiga, kelistrikan kapal, yang setelah lulusnya akan menjadi electrical officer. Dan keempat, ketetalaksanaan kapal, yang setelah lulusnya akan bekerja di keagenan, Kemenhub, dan sebagainya yang berkaitan dengan dokumen laut, kata beliau. Masa pendidikan di sekolah pelayaran tergantung dengan jurusan yang diambil. Jika ada 3, masa pendidikannya adalah 3 tahun, di mana 2 tahun belajar di kampus dan 1 tahun latihan praktek layar. Setelah itu wisuda. Agar bisa bekerja di luar negeri, setelah wisuda harus pandai berbahasa asing seperti bahasa Inggris, serta harus pintar mencari relasi di kampus. Ketika bekerja sama dengan orang asing akan sangat menyenangkan karena dapat mengetahui dari berbagai negara serta memotivasi diri, adik, dan orang lain agar bisa bekerja di luar negeri. Reporter Akila, editor Akila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Akila Dayana Batisya dari SDN Negeri 4. Saya akan mewawancarai kakak. Bagaimana prosesnya dari kakak mulai sekolah sampai bekerja? Saya ada beberapa pertanyaan untuk kakak. Bagaimana caranya bisa sekolah di pelayaran di bawah Kementerian Perhubungan? Oke, baik Akila, selamat malam. Jadi caranya bagaimana kita bisa sekolah ke sekolah kedinasan di bawah Kementerian Perhubungan? Pertama, kita harus belajar bersungguh-sungguh dan kita harus melihat informasi pembukaan calon taruna dan taruni di bawah Kementerian Perhubungan. Dan yang kedua, kita harus mempersiapkan diri dikarenakan sekolah di bawah Kementerian Perhubungan harus melewati beberapa tahap seperti tes akademik, tes psikotes, tes kesehatan, wawancara, dan pantuhi. Seperti itu, Akila. Kalau boleh tahu, ada beberapa jurusan di sekolah pelayaran. Jadi di sekolah pelayaran itu kita ada 4 jurusan. Yang pertama ada jurusan nautika. Jurusan nautika itu jurusannya kakak ambil sekarang, di mana prospeknya ketika lulus nanti kakak bisa menjadi nahkoda di atas kapal. Dan yang kedua ada jurusan teknik, yaitu prospeknya begitu lulus kita bisa menjadi mining engineering di atas kapal. Yang kedua ada kelistrikan kapal, di mana lulusnya kita bisa menjadi electrician officer di atas kapal. Dan yang terakhir, yang keempat, ada ketetalaksanaan, di mana prospek bekerjanya ketika lulus nanti mereka akan bekerja di keagenan, mereka bisa bekerja di Kementerian Perhubungan dan sebagainya yang bersangkut paut dengan dokumen pelaut. Berapa lama masa pendidikannya? Jadi sekolah di pelayaran itu tergantung sekolah yang kita ambil. Kalau kakak ngambilnya ada 3, jadi masa pendidikannya 3 tahun, 2 tahun
kakak berpendidikan di kampus, 1 tahun kakak berlayar, atau kita bisa disebut praktek layar, dan setelah itu kakak wisuda. Bagaimana caranya kakak bisa bekerja di perusahaan luar negeri? Nah, kalau ingin bekerja di perusahaan luar negeri, yang pertama kita harus bisa berbahasa Inggris. Karena kalau kita tidak bisa berbahasa Inggris, kita tidak akan bisa bekerja di luar negeri. Yang kedua, kita harus bisa mencari relasi dari kampus. Dan kebetulan kakak sekarang bekerja di perusahaan luar negeri di bawah negara Singapura. Bagaimana pengalaman kakak bekerja bersama orang asing dan apa motivasinya? Nah, untuk pengalaman kakak bekerja bersama orang asing, yang pertama menyenangkan karena kita bisa tahu budaya dari berbagai macam negara. Dan motivasi kakak, yang pertama kakak ingin menjadi diri kakak lebih baik lagi, menjadikan contoh buat adik-adik kakak nantinya agar bisa bekerja di luar negeri juga seperti kakak. Seperti itu, Akila. Terima kasih atas waktu dan kesediaan kakak untuk diwawancarai. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.